Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita akan belajar subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 yaitu menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Bacalah teks berikut. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya, ada kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contohnya yaitu hewan liar, singa, harimau, buaya, dan ular. Pada teks tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, ada kalimat Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Selanjutnya menulis aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Yang gambar pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Gambar kedua yaitu membersihkan tubuh hewan secara teratur, dan gambar ketiga yaitu membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Selanjutnya menirukan gerakan hewan. Ingat kembali cara menirukan gerakan hewan. Gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat di PowerPoint, yaitu menirukan gerakan ayam berjalan. Selanjutnya pembelajaran 2 menanggapi kalimat pemberitahuan. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Dan isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, bacalah percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Komang dan Mei. Komang berkata kepada Mei, "Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak adalah di darat." Lalu Mei menjawab, "Aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga dapat hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air. Anak katak itu biasa kita sebut berudu." Lalu Komang menjawab lagi, "Wah iya, aku ingat sekarang. Aku juga pernah melihat berudu di sungai." Lalu Mei menjawab, "Jadi katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat." Lalu Komang menjawab lagi, "Ya, aku setuju denganmu, Mei." Nah, Mei memberi tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Komang. Mei memberi tanggapan dengan baik dan santun. Kita harus santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberi tanggapan. Selanjutnya pembelajaran 3 yaitu menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks.
Di sini ada judul berwisata ke kebun binatang. Dedi berwisata bersama ayah dan ibunya. Mereka berwisata ke kebun binatang. Di sana Dedi melihat berbagai jenis hewan. Saat mengunjungi kandang orang hutan, Dedi melihat seorang anak melempari orang hutan. Petugas segera memberitahu untuk tidak melempari hewan di kandang. Hewan tersebut bisa marah. Lalu, petugas tersebut memberitahu tata tertib di kebun binatang. Sebagai pengunjung yang baik, Dedi mematuhi semua peraturan yang ada di sana. Nah, pada teks di atas terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan berisi informasi. Selanjutnya, menjelaskan aturan merawat hewan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Tata tertib di kebun binatang antara lain membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang, membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan, tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia, contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Seorang pedagang memiliki persediaan 42 butir telur ayam dan 32 butir telur bebek. Nah, telur apa yang lebih banyak? Coba kalian lihat di PowerPoint ya. Di sini ada gambar 42 telur ayam dan 32 telur bebek. Nah, sebanyak 10 butir telur ayam tidak memiliki pasangan. Jadi, 42 lebih dari 32. Sekarang, perhatikan banyak telur pada setiap wadah berikut. Di sini ada telur ayam kampung itu ada 46 butir, telur ayam negeri ada 52 butir, dan telur bebek ada 48 butir. Urutan jumlah telur dari yang paling banyak adalah dari 52, 48, dan 46. Selanjutnya, pembelajaran 4 yaitu menari dengan meniru gerakan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup, oleh karena itu hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan di sekitar rumah. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah. Gerakan kita juga menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Selanjutnya, menemukan kalimat pemberitahuan dari lirik lagu. Di sini ada judul lagu Kelinciku. Nah, pada teks lagu di samping terdapat kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan pada lagu tersebut yaitu kelinci merupakan hewan yang manis dan bergerak dengan cara melompat. Selanjutnya pembelajaran 5 yaitu menuliskan kalimat pemberitahuan tentang hewan liar. Bacalah teks berikut. Hewan liar, ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Hewan liar dapat membahayakan kita, hewan liar dapat menggigit kita. Contoh hewan liar adalah harimau, buaya, ular, dan serigala. Pada teks tersebut terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan berisi informasi. Selanjutnya, membandingkan bilangan dua angka. Untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya sama, bandingkan angka satuannya. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat di PowerPoint. Yang A 64 dengan 59. Jadi 64 lebih dari 59. Dan yang B ada 56 dan 58. Jadi 56 kurang dari 58.
Selanjutnya, pembelajaran 6 menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberitahuan berisi informasi. Pada kemasan pakan hewan di samping, kalian bisa lihat di PowerPoint, terdapat informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Yang kedua, aturan pakai pakan tersebut. Yang ketiga, peringatan jika terjadi sesuatu. Selanjutnya, membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan. Kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Semua hal di atas adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Selanjutnya, mengurutkan bilangan. Kita dapat mengurutkan sekelompok bilangan dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 58, 42, 64, 60, 50 dari yang terbesar. Pada kelompok bilangan tersebut, bilangan terbesarnya adalah 64, bilangan terkecilnya adalah 42. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah 64, 60, 58, 50, dan 42. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.